Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kita akan melanjutkan video tutorial ini tentang pembukuan yang ada di ekspedisi atau biasa disebut dengan General Ledger, ya. General Ledger. Oke. Sebelum saya membahas tentang topik General Ledger lanjutan yang kali ini kita akan lihat ya report-report yang ada di GL itu seperti apa. Saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa di sini di situs www.aplikasiekspedisi.com di sini saya memberikan artikel tentang sistem yang pernah saya buat juga termasuk aplikasi dari GL ya. Nanti Anda bisa lihat di sini perkembangan dari berbagai aplikasi yang ekspedisi khususnya yang saya buat berikut juga dengan GL-nya. Secara panjang lebar saya menjelaskan di sini apa yang dimaksud dengan General Ledger, berikut contoh-contoh akun yang ada di ekspedisi tentunya. Berikut gambaran-gambaran dari menu-menu yang ada di GL ya. Berikut keterangan-keterangannya, nanti Anda bisa baca-baca sebagai bahan informasi. Dan tentu saja ini saya buat sistemnya secara sederhana ya, menganut prinsip accounting sistem akuntansi ya. Oke. Untuk Anda yang ingin dibuatkan sistem ya nanti bisa hubungi saya di WA di sini. Anda tinggal ketik aja. Kita diskusi tentang sistem, baik itu sistem ekspedisi, sistem yang kebetulan Anda punya usaha misalnya bengkel ataupun koperasi, sekolah dan apa saja kita bisa buatkan custom ya. Tapi kalau untuk GL ini dibuat secara standar, bisa dipakai di perusahaan mana saja. Hanya yang membedakan nanti rekeningnya ya, akun-akun yang dipakai. Bagaimana GL juga dipakai di aplikasi koperasi ya. Saya membuat aplikasi koperasi ya, di mana dia juga ada salah satunya adalah pembukuan ya, model pembukuan dan pembukuannya menggunakan General Ledger yang ini ya. Hanya saja tadi yang saya sebut akunnya yang berbeda. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita ya, itu bagaimana cara mengeluarkan laporan yang ada di GL ekspedisi ini ya. Kita ulang di sini di jurnal. Kemarin saya sudah membuat satu transaksi ya, di mana kejadiannya adalah kita melakukan proses pembayaran menggunakan bank BCA sebesar 20 juta untuk memberikan gaji ya, biaya gaji pegawai ya, yang pembayarannya gaji ini di debit ya, karena kan di biaya. Jadi kepala 1 di kredit dan kepala 5 bertambah di debit gitu ya. Oke, kita akan lihat print vouchernya. Kemarin juga saya sudah tunjukkan. Ini secara sederhana adalah tampilannya seperti ini ya, sederhana. Kemudian kita akan melakukan proses report. Tentu saja di sini ada kolom posting. Ini menunjukkan bahwa yang kosong ini belum dilakukan proses posting. Oke, terlebih dahulu kita akan posting tanggal 1 bulan 1 2021. Oke. Nah, di sini ada menu posting. Saya tik di sini. Kemudian di menu posting ini saya sediakan dua ya. Yang pertama adalah posting, yang kedua adalah unposting. Tentu saja ini posting tujuannya adalah untuk merekapitulasi, mensummarikan semua nilai-nilai account. Sedangkan unposting sebaliknya adalah melepas kembali ya nilai-nilai dari akun-akun yang dipakai di jurnal ya. Oke, tanggal 1 bulan 1 2021 kita akan posting, kemudian ini proses ya. Oke, seperti itu sudah.
Kita lihat di jurnal tampilannya sudah di tick ya. Ini ada tanda tick, artinya dia sudah diposting. Oke. Dan tentu saja kalau sudah diposting tidak boleh dilakukan revisi ya. Lihat, nah ini status jurnal posting ya. Jadi kita tidak boleh melakukan proses edit setelah posting. Oke. Kemudian kita akan lihat laporan ya. Laporannya seperti apa? Di sini saya membaginya ke dalam 5 ya. Yang umum aja yang akan saya jelaskan bagaimana cara laporannya. Ini buku besar ya. Saya ambil misalnya buku besar. Kemudian saya masukkan tanggalnya. Laporan buku besar tentu saja dia merupakan laporan dari kartu account, kartu stok gitu ya. Jadi per buku gitu ya, per account ya. Dimana nanti kita bisa lihat per account itu pergerakannya baik dari saldo awal, kemudian debit, kredit, dan saldo akhir. Kita lihat yang tadi account yang berpengaruh adalah Bank BCA, saya ulangi. Nah, ini Bank BCA ya, yang ini Bank BCA, enter. Kemudian tanggalnya, periodenya dari tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 6 bulan 1 2021. Oke. Dan ini pilihannya bisa Anda ke Excel, ke printer atau ke preview. Nah, sehingga tampilannya adalah seperti ini ya. Anda perhatikan ini adalah buku besar tadi saya sudah tunjukkan, ini adalah 010102 ya, Bank BCA. Kemudian di sini kredit ya, keluar 20 juta sehingga totalnya 20 juta dan saldo akhirnya adalah minus 20 juta. Oke. Seperti itu. Kalau ini tidak baku, tapi kalau Anda ingin melakukan proses modifikasi, kita bisa atur kembali. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, laporan yang kedua adalah trial balance. Semestinya trial balance ini dihasilkan manakala kita sudah melakukan proses posting, ya. Kalau belum posting, maka dia tidak akan keluar nilai summary-nya. Oke, kita lihat di sini bulan 1, tanggal 1 bulan 1 sudah betul. Kemudian ini misalnya ya udah Januari ya. Kemudian preview ya, kita lihat preview. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi trial balance Januari 2021 di mana dia ada Bank BCA kredit 20 juta, kemudian gaji ya 20 juta. Nah, seperti itu ya trial balance-nya. Ini pun kalau nanti kita bisa lakukan modifikasi, ini hanya sederhana aja, tapi nanti kalau ada updatean bisa kita ikuti. Kemudian jurnal. Nah, ini jurnal adalah perlu kita report ya untuk melihat apakah sudah betul memasukkan debit dan kreditnya dengan akun yang dipakai ya. Saya masukkan bulan 1 tanggal 1 bulan 1 2021. Kemudian ini juga ada device-nya, ada file, ada print dan preview ya. Previewnya seperti ini. Jadi ini nomor buktinya, ini terlihat di sini ada nomor buktinya ya. Kemudian tanggal, rekening, kode rekening, di sini kredit, di sini debit. Ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya ini tidak, coba kita lihat yang lain-lainnya karena kita belum masuk ke akun laba dan rugi ya. Jadi ini saya coba kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, ini masih seperti ini ya. Nanti kita juga menunggu masukan dari klien maunya apakah ini sudah betul modelnya seperti ini atau bagaimana ya. Dimana yang jelas di sini laporan laba rugi
memasukkan data account baik itu pada pendapatan dan biaya biasanya begitu ya. Tapi nanti bisa dikoreksi. Oke. Jadi laporan laba rugi sekali lagi di sini menginformasikan tentang pendapatan, account pendapatan dikurangi dengan biaya sehingga kita bisa tahu itu profit atau defisit gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah neraca akhir, ya ini yang akhir dari report kita ya. Ini seperti ini tampilannya, ini pun nanti kita lihat lagi apakah perlu koreksi, apakah tampilannya seperti ini. Ini juga nanti akan dipelajari oleh customer apakah sudah sesuai laporannya yang diinginkan. Oke ya. Jadi ada trial balance, ada income statement, kemudian ada balance sheet ya, seperti itu aja sih ya laporan akhir, neraca akhir. Oke, saya kira sudah ya kita membahas tentang GL, pembukuan yang ada di ekspedisi. Tentu saja ini sangat sederhana, langsung Anda bisa melihat reportnya dan bisa digunakan oleh perusahaan menengah ke bawah ya. Yang skopnya tentunya transaksi accountingnya tidak banyak, tidak kompleks gitu ya. Oke, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti sekali lagi kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya untuk customisasi program aplikasi yang kebetulan Anda pegang usaha apa saja, ya semuanya prinsipnya bisa kita buatkan satu sistem agar di tahun 2021 ini harapan kita lebih baik lah gitu ya, pembukuan catatan semua menjadi tertib baik dan sehingga nanti pada saatnya dari pihak luar ya baik itu pada bank akan melihat tentu saja ini menjadi bonafit dari satu perusahaan ya, bonafiditas dari satu perusahaan dengan adanya sistem pembukuan yang bagus yang mengikuti asas prinsip akuntansi yang benar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja ya. Selamat tahun baru dan tentu saja silakan Anda nanti saksikan video tutorial berikutnya tentang progres dari sistem yang sudah saya buat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.